Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu dalam dunia yang sama, yaitu dunia maya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal. Jurnal yang saya ambil adalah jurnal yang ditulis oleh seseorang yang bernama Jafar Abdurrahman. Dia adalah seorang dosen sekolah tinggi ilmu administrasi. Jadi kita sama-sama dari jurusan yang sama, yaitu jurusan administrasi, cuman bedanya beliau adalah dosen, saya adalah mahasiswa. Beliau dosen sekolah tinggi ilmu administrasi STIA Iskandar Tani Banda Aceh. Dan judul jurnal yang ditulis adalah faktor yang mempengaruhi evaluasi kerja para pegawai di kantor pemerintahan. Saya langsung bahas saja mengenai poin-poin dari jurnal yang sudah dituliskan oleh Jafar Abdurrahman ini. Yang pertama-tama saya ingin menjabarkan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi kinerja para pegawai di kantor pemerintahan. Tentunya faktor-faktor yang mempengaruhi adalah bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Kalau di sini dituliskan bahwa faktor internal adalah faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan yang tinggi atau skill yang tinggi, dan orang itu dikategorikan adalah seorang pekerja keras. Ataupun ada faktor yang lain, yaitu maksudnya sedangkan seseorang yang mempunyai kinerja yang kurang baik itu disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah atau skill yang tidak begitu tinggi dibandingkan dengan yang pertama tadi, dan dia itu tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Itu dari segi internal. Sedangkan kalau dilihat dari faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang dipengaruhi oleh perilaku atau sikap atau tindakan-tindakan rekan kerja, baik itu bawahan ataupun pimpinan, atau pengaruh dari fasilitas kerja, dan juga dari iklim organisasi. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi dari evaluasi kinerja pekerja di kantor pemerintahan. Dan juga yang berikutnya, yang poin-poin yang saya ambil dari penulis, yaitu di dalam sebuah organisasi atau di dalam sebuah kantor pemerintahan, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya aturan, kita tidak lepas dari yang namanya visi misi dari sebuah organisasi itu seperti apa, sehingga kita kerjanya itu terarah, sehingga dari target yang sudah kita rencanakan dalam beberapa waktu ke depan dapat tercapai karena kita mempunyai visi, misi, atau target. Dan juga ada konsep yang namanya konsep kinerja. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari pegawai kantor pemerintahan. Dan juga yang tadi saya bilang ada aturan, dan juga pegawai negeri atau pegawai kantor pemerintahan juga harus tahu fungsi
dan tugasnya dia seperti apa, kelebihannya dia di mana, dan juga atasan harus mengerti dan menempatkan pegawainya pada bagian yang tepat. Artinya dengan kata lain, the man with the right place, artinya gitu dalam bahasa Sunda ya. Dan juga seorang pegawai kantor pemerintahan atau pegawai negeri juga harus mengutamakan kualitas kerjanya dia, dan juga dari kualitas kerjanya dia juga harus menjaga kualitas dari kantor itu sendiri. Jadi kualitas dia atau kinerja dia mempengaruhi penilaian dari atasan, dan juga bahkan penilaian secara langsung atau tidak langsung dari eksternal, dari luar. Namun di dalam tugas dia sebagai bawahan, sebagai staff, sudah barang tentu pasti dia juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Misalnya dia itu adalah seorang pegawai atau calon pegawai negeri sipil yang notabene belum mempunyai pengalaman sama sekali. Jadi tentunya di dalam pelaksanaan atau di dalam tugasnya yang baru, pasti banyak hal-hal yang belum dia ketahui, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan di tengah jalan yang bisa dibuat yang tidak sesuai dengan rencana awal. Untuk itulah dibutuhkan pengawasan dari atasan, dibutuhkan controlling, atau dibutuhkan dukungan dan motivasi yang baik dari atasan kepada bawahan, sehingga pekerjaannya yang di kantor dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik gitu. Dan juga setelah dilakukan dengan baik dan benar, sekarang kita harus evaluasi lagi, apakah itu sudah efisien, apakah itu sudah efektif. Itu memang butuh pengawasan lagi dari atasan misalnya ya. Dan juga di dalam bekerja di sebuah kantor pemerintahan memang dibutuhkan attitude yang baik atau sikap yang baik, agar sikap itu dapat menunjang penilaian dari atasan terhadap bawahan. Itu mempengaruhi istilahnya nilai yang diberikan, kinerjanya seperti apa, sehingga di kemudian hari faktor trust akan diberikan kepada pegawai tersebut, karena setelah dievaluasi oleh pimpinan bahwa dia mempunyai etos kerja yang baik, dia mempunyai perilaku yang baik, dan dia mempunyai motivasi kerja yang baik, sehingga dia dapat diandalkan dan juga dapat dipercayakan untuk bisa melakukan beberapa tugas-tugas yang mungkin sangat penting dari atasan. Itu adalah beberapa poin yang saya jabarkan secara sederhana saja, yang saya tangkap dari jurnal ini, dan semoga bisa diterima oleh Ibu Nayu dan bisa dimengerti dengan bahasa saya yang sederhana ini. Yang jelas di dalam di dalam sebuah organisasi atau kantor pemerintahan tentunya dibutuhkan yang namanya evaluasi kinerja, agar di kemudian hari evaluasi yang digunakan itu dapat
evaluasi yang dilakukan itu dapat digunakan lagi untuk sebagai pembelajaran ke depan, mempelajari kekurangan-kekurangan yang di masa lalu dan memperbaikinya di masa depan. Itulah pentingnya evaluasi dan pengawasan. Oke, dengan demikian akhir kata, itu saja yang bisa saya sampaikan dengan poin-poin dari jurnal yang akan saya bawakan yang berjudul faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja para pegawai di kantor pemerintahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.